Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 19 Juli 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 27 ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Menanti Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya nggak bilang kemarin, tapi hari ini pasti saudara dan saya sedang nantikan sesuatu, atau kita sedang menantikan seseorang. Tapi apakah kita hari ini ada dalam kondisi yang sedang menantikan Tuhan? Saudara dan saya yang bisa menjawabnya. Mari kita mau lihat, saya mau share pagi ini tentang menanti Tuhan. Ya, sebelum saya masuk pada poin, kata menanti di sini akan membawa saudara untuk berpikir tentang kesabaran. Kenapa? Waktu saudara dan saya menanti Tuhan untuk apa saja, kita butuh waktu yang tidak pasti ditentukan berapa lama, dan kita butuh kesabaran. Jadi orang-orang yang mau menantikan Tuhan, mereka harus sabar dan mereka harus mau mengorbankan waktu untuk menanti Tuhan. Nah, saya punya beberapa poin yang mau saya share pagi ini untuk saudara dan saya belajar tentang menanti Tuhan. Yang pertama, mengapa saudara dan saya harus menanti Tuhan? Yang pertama, sebab waktu saudara dan saya menantikan Tuhan, kita akan mendapatkan firman-Nya. Mazmur 130 ayat yang kelima. Ada banyak orang hanya mau nanti Tuhan memberikan dia berkat, tapi hanya sedikit orang yang datang di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan sampai dia menemukan firman, sampai dia mendapatkan firman. Jadi firman-Nya nggak dia cakar-cakar sendiri dengan tangannya untuk aku mau ini, aku mau ini. No. Tapi orang yang menantikan Tuhan, karena firman-Nya, dia akan duduk dalam hadirat Allah sampai Allah memberikan dia firman. Pertanyaannya pagi ini, apakah saudara adalah orang-orang yang seperti pemazmur katakan, yang mau menanti Tuhan hanya untuk menunggu Tuhan memberikan firman bagi kita? Jawabannya ada pada saudara sendiri. Tapi poin pertama yang mau Tuhan sampaikan dari bagian firman ini, bahwa mari saudara dan saya sebagai umat kepunyaannya berikan waktu untuk menanti Tuhan sampai Tuhan memberikan firman-Nya bagi kita. Yang kedua, menanti Tuhan supaya kita mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Kayaknya poin kedua ini lebih familiar. Artinya gini, ada banyak orang ketika dia sudah tidak lagi mengalami kekuatan, mendapat kekuatan untuk bertahan di suatu masalah, untuk menghadapi suatu masalah, barulah dia datang dan menanti Tuhan dengan tujuan supaya Tuhan bisa memberikan dia kekuatan. Tapi Tuhan mau katakan di poin yang kedua ini buat saudara dan saya, bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan sampai waktu yang Tuhan mau, hanya mereka lah yang akan diberikan kekuatan yang baru. Hanya mereka lah yang akan mendapatkan kekuatan baru. Di saat apa? Saat penantiannya benar-benar bertemu dengan Tuhan. Jadi dia menanti Tuhan untuk mendapat kekuatan baru, tapi sang sumber kekuatan itu harus hadir dulu. Baru sang sumber kekuatan itu akan mengimpartasikan, akan melepaskan, akan mengalirkan kekuatan bagi kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ada berapa banyak saudara dan saya datang kepada Tuhan hanya untuk menanti Tuhan dan menunggu Dia memberikan kekuatan yang baru. Yang ketiga kita harus menanti Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan mendengar dan memperhatikan doa kita. Maksudnya apa? Supaya Dia menjawab doa kita, bukan saja memperhatikan, mendengar, tapi Dia juga menjawab. Mazmur 40 ayat yang kedua. Di sana pemazmur berkata dia berseru, dia menanti Tuhan sampai Tuhan menjenguk, sampai Tuhan mendengar doanya, lalu Tuhan menjawab. Ini lebih banyak orang datang di poin yang ketiga ini. Ada begitu banyak orang datang kepada Tuhan hanya untuk menunggu Tuhan mendengar doanya, Tuhan menjenguknya, lalu Tuhan menjawab doanya. Apakah salah? No. Tapi untuk mendapatkan jawaban doa, untuk mendapat perhatian Tuhan, untuk mendapat telinga Tuhan yang mendengar doa, kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Gak bisa cepat-cepat. Kita perlu waktu untuk jeda sejenak di hadiratnya, lalu berdoa, dan biarkan waktu berlalu di mana saudara dan saya menanti Dia sampai Dia memperhatikan doa kita, sampai Dia mendengar doa kita, sampai Dia menjawab doa kita. Yang berikut saudara dan saya harus menanti Tuhan. Poin yang keempat, kita harus menanti Tuhan untuk kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Wah, ini paling sulit dilakukan oleh kita. Kenapa? Ada banyak orang datang menantikan Tuhan hanya supaya Tuhan memberikan sesuatu kepada dia. Yang poin 1, poin 2, poin 3. Memberikan firman, memberikan kekuatan. Dan yang ketiga tadi, supaya Tuhan mendengar dan menjawab doa. Tapi yang keempat ini dahsyat, bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan untuk kita sendiri membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itu saudara dan saya bisa lihat di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat. Ini keren banget. Daud menanti-nantikan Tuhan. Dia menunggu Tuhan untuk apa? Dia udah mempersiapkan persembahannya kepada Tuhan. Lalu dia bangun pagi-pagi, lalu dia bilang, aku menunggu saat semua persembahannya sudah siap loh saudara. Jadi dia tunggu Tuhan hanya untuk dia memberi persembahan yang terbaik. Pertanyaannya hari ini, ada berapa banyak saudara dan saya sudah mempersiapkan persembahan terbaik bagi Tuhan, lalu kita kemudian menunggu-nunggu sampai Tuhan datang, lalu Tuhan menikmati persembahan kita, lalu Tuhan memakan habis korban persembahan kita, lalu Tuhan benar-benar menyukai persembahan kita, lalu Tuhan berkenan atas persembahan kita. Saya percaya itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Jadi saudara dan saya cuma 10 kan? Barangkali tidak lebih dari 10 orang yang mau melakukan ini. Tapi firman hari ini menantang saudara dan saya. Mari kita mau menanti-nantikan Tuhan untuk kita menunggu Dia sambil kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. 4 poin ini hendak membawa saudara belajar. Mari kita menanti-nantikan Tuhan bukan saja supaya Tuhan memberi bagi kita, tapi yang terutama supaya kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena jika saudara memberi yang terbaik, Tuhan juga akan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menanti-nantikan Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin.